Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jamaah Majelis Zikir Abahku 37 yang saya muliakan. Mangkobah tadi menceritakan tentang Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasahul Aziz pada waktu seorang wali abdal. Ternyata betul kata Allah, walakinnallah yahdi may yasha. Tergantung Allah dari siapapun agamanya, makhluk dari manapun, dari benua manapun, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, pasti mungkin. Contoh tadi, ujug-ujug ditarik oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir, dijadikan seorang wali. Pada waktu tadi dibacakan, perasaan saya pribadi seperti ke dunia lain. Apa dunia lainnya? Tadi kan diceritakan bahkan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir terhadap anaknya pun jangan dipublikasikan kalau Tuhan Syekh masih hidup. Jadi kisah-kisah seperti itu memang harus dirahasiakan. Kenapa? Takutnya berguncang, heboh, koswari heboh ya tentang masalah nasab. Untung baheula dunia maya eta, can aya internet. Can aya dumai ya. Can geus aya dumai baheula, waduh, asana gehger eta. Seluruh kolong jagat dunia itu. Jadi kalau diceritakan tadi, siapapun orangnya, makanya mau siapapun orang dalam keadaan jauh dari Allah sekalipun, teu bisa orang langsung menjas seseorang, teu bisa. Kenapa? Karena tidak tahu endingnya. Kita tidak pernah tahu akhirnya. Ternyata kan wallahu a'lam bishawab. Mereka dijadikan oleh Allah endingnya husnul khotimah. Kayak model seperti tadi, seorang Nasrani langsung Allah angkat menjadi wali abdal. Luar biasa. Jadi kalau diceritakan yang tadi memang kos kumaha gitu, kos di awang-awang. Jadi ternyata Tuhan Syekh mendatangi ada sekumpulan orang, ternyata eta para wali kabeh. Anu ninggal eta wali tah gantian nu diganti ku orang Nasrani tadi. Menguruskan mayat tadi Abu Abbas Balian bin Makan, berarti Nabi Allah Khadir alaihissalam. Itu lamun cenah di tadi didengekeun bener-bener khusyuk eta kos nu hirup cak rasaan urang. Jadi seorang Nasrani tadi ternyata di Konstantinopel nih, berarti di daerah mana? Mesir itu artinya. Daerah Mesir. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir
posisi di Baghdad. Keluar di kota Baghdad langsung nyampe ke tujuan tadi. Di sebenarnya emang kuima ulah diieukeun, cuman emang saya mau ubahan ya. Aslina emang ubahan materina aslina mah tadi ndek nanyakeun hayang naon ya nuk diieukeun nuk dibahas gitu tuh. Tapi tadi memang Allah yang punya kehendak, fa'alul lima yurid, geus kumaha cak aing. Biarpun sekalipun dia seorang Nasrani, langsung Allah jadikan seorang wali abdal. Anu teh keur leuletik hayang jadi wali. Jadi emang wali-wali daya. Jadi kolot. Wali nikah. Buka duit jadi wali kota. Itulah gambaran yang kemarin diceritakan pada waktu malam Rebo. Kita sebagai seorang murid seperti mayit di depan lebek. Mau digoyang-gaying kumaha keundeuk dibulak-balik bae ge kumaha cak lebek. Nah begitu juga diri kita di depan seorang mursyid bagaikan seorang mayit. Terserah mursyid. Nah di sini gambarannya kita pun sama terhadap Allah. Jadi serahkan salimu nufusakum urang ya. Pasrahkan kabeh urang diri urang ka Allah. Geus kumaha cak Allah bae. Geus kumaha maksudna? Selalu mengikuti, selalu bermufakat apa yang dikehendaki oleh Allah. Manusia kita hanya sekedar bisa berusaha saja, digawe. Cuman kalau Allah sudah tentukan seperti apa, dijadikan apa, jangan pernah protes. Kita maksudnya mufakat ya. Jadi orang yang gagah itu orang yang mengikuti apa yang diinginkan oleh majikannya. Si Musa ditanya geus ya bae geus loba protes. Bagian nu lain ditinggal babadag dua, geus babadag dua digawe. Geus kumaha maksudnya contoh ieu. Jadi ternyata kehendak Allah itu seperti itu. Ada banyak orang, kemarin saya lihat baca WA seorang muslim menikah dengan seorang Nasrani. Saking cintanya seorang muslim itu akhirnya melepaskan agamanya, masuk ke dalam agama Nasrani. Berumah tangga sampai 20 tahun kemudian ada anaknya yang paling kecil meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dia mengisyaratkan tentang masalah keislaman. Bahkan dia minta untuk disolatkan, minta untuk dikain kafani. Padahal kedua orang tuanya masih Nasrani. Setelah meninggalnya baru tersadar kedua orang tuanya. Yang awal masuk Islam malah istrinya yang asli Nasrani. Kemudian suaminya melihat istrinya sholat tengah malam. Istrinya pun tidak bilang bahwa dia sudah masuk Islam. Suaminya masuk ke dalam kamar. Tengah malam istrinya lagi menangis sedang berdoa kepada Allah. Akhir kemudian suaminya pun mengikuti masuk Islam lagi. Jadi kembali lagi
Ternyata memang hidayah itu mahal, luar biasa, dan Allah Maha berkehendak kepada siapapun yang Dia inginkan. Tidak bisa dipungkiri, banyak penggadai-penggadai orang-orang di luar Islam di akhir hayatnya masuk Islam, tapi kebalikannya ada juga yang rajin ibadah luar biasa, endingnya akhir hidupnya malah memeluk agama yang lain. Nah, di sini thariqah ditambah tadi untuk kebaikan dunia akhirat dan untuk menjauhi kejelekan dunia akhirat. Bagi yang mau beristiqomah di jalan ini. Tadi saya masih terngiang-ngiang telinga saya, mangkobah tadi. Kos no ke asup dunia lain lah bahasana gitu. Jebari jeung nundutan nggih, tapi kos asup ke dunia lain. Seperti juga banyak cerita-cerita dari guru mursyid kita pun sama, kejadian-kejadian seperti itu. Kita kadang-kadang teledor, tidak pernah bisa memanfaatkan waktu yang sudah disediakan oleh Allah. Ada tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang mulia. Mungkin salah satunya kita tahu, yaitu Masjidil Haram, Ka'baitullah. Di sampingnya ada Hijir Ismail dan Maqam Ibrahim. Itu tempat-tempat barokah, tempat-tempat yang makbul doa. Yang kedua, di Raudhah di Madinah Al-Munawwarah, persis di depan makbarohnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tempat-tempat yang seperti itu. Contoh kalau kita di Banten, Masjid Lama Banten. Masjid Lama Banten sudah ratusan tahun. Nah, di situ juga kalau bisa pas sebelah tiang-tiang tuh. Biasanya kalau di masjid-masjid ada tiang di situ. Tempat-tempat yang bagus. Kalau dalam waktu itu pada waktu antara maghrib dan isya. Kenapa bisa tempat-tempat seperti itu bisa barokah, bisa makbul doa kita? Salah satunya lama dipakai kebaikan untuk ibadah, lama dipakai zikir oleh orang-orang selama ratusan tahun. Salah satunya kayak model di Suryalaya, Masjid Nurul Asrar. Itu kan sudah ratusan tahun dari zaman Abah Sepuh yang mendirikan.
Berarti bahasana eta geus loba maduna lamun cak urang teh mah. Maduna loba makana manfaatkeun waktu tah. Nah model kuari di majelis urang ya. Lamun setiap hari terus dipakai zikir harian, zikir khotaman, tempat-tempat kos gitu be kebaikan. Berarti orang lulus loba ieu maduna ieu. Maka lamun cenah aya tengah puting hayang ka majlis, mangga laksanakeun salat tahajud, zikir, ulah gara-gara tengah puting aya ka majlis lain sekedar hayang tahajud. Karena tadi bare pintu. Hiji karena pasir anjing pamajikana ulahnya. Jadi bisa diasupkeun kategori majelis urang ku ari ieu bisa jeung tempat riyadhah. Kunaon? Karena setiap hari ku urang dipake jeung zikir harian jeung zikir khotaman. Berarti makin loba ieu maduna ieu. Apalagi kan dipakai waktu mustajabah teh waktu antara isya, antara maghrib dan isya. Coba kalau kita flashback kembali ke belakang sebelum kita ikut TKN Suryalaya, boro-boro orang tas sholat maghrib sampai ke isya. Paling seberapa menit angges ayah bisa sampai ke isya ke malam Jumat yasinan di luar itu mah boro-boro padahal itu waktu mustajab antara maghrib dan isya. Iya mah teguran naon teguran fenomena naguari di majelis ieu maghrib ka isya teh geus sepi teu bisa mengamanfaatkeun waktu anu bagus. Kan salah satuna tadi kaduana subuh. Coba tah antara isya, antara maghrib dan isya. Baheula mah aya tah. Tuh nu jadi ketuana tuh keur rajin jasa. Setiap maghrib ka isya ku hari mah tilok aya maghrib isya. Kuriba rajinnya maghrib gus datang sampai ke isya lanjut terus. Jadi orang tujuan kos gitu lamun di majelis tema berarti orang keur memproduksi madu. Semakin banyak madunya semakin bagus kan. Eta kadang-kadang lu tuh bisa memanfaatkan waktu bagi yang ada luang waktu. Nah, tapi bongona emang fenomena anak kadina kos gitu eta antara maghrib jeung isya loba kosong nak kuari geus sepi. Geus peminatan geus eueuh. Ya mudah-mudahan orang diistiqomahkeun ku Allah di jalan ieu sampai ila yaumiddin, sampai ajal menjemput orang berpegang terus tujuan mah lain naon jeung kebaikan dunia akhirat jeung ngahontal
kejelekan dunia akhirat. Ya.